Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke organisasi regional dan global dalam bidang ekonomi. Organisasi yang akan pertama kita bahas adalah SARC atau South Asian Association for Regional Cooperation. Artinya adalah kerjasama di kawasan Asia Selatan, di mana terdiri dari 8 negara, yaitu ada India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, Bhutan, dan juga Afghanistan. Ini dibuat oleh Zia Rahman ini fotonya. Ini adalah presiden dari Bangladesh tanggal 8 Desember 1958. Nah, selanjutnya kenapa sih bisa diciptakan yang namanya SARC ini? Ini dikarenakan Asia Selatan itu negara yang kaya, tapi mereka tidak mampu untuk mengelola kekayaannya sendiri. Makanya dibutuhkan kerjasama untuk saling menginformasikan bagaimana cara mengelola kekayaan negara tersebut. Jadi secara umum tujuan SARC ini adalah yang pertama memajukan kesejahteraan rakyat, yang kedua mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang ketiga memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif, jadi supaya orang-orang Asia Selatan ini semakin percaya diri. Lalu yang keempat membesar kepercayaan dan pemahaman akan sebuah masalah. Jadi kalau ada masalah mereka tak paham bagaimana cara menyelesaikannya, jadi tanpa minta bantuan dari luar. Lalu yang kelima memajukan kerjasama serta saling menolong, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi sosial, budaya, kajian riset, dan juga teknologi. Dalam perkembangannya di sini SARC bukan cuma kerjasama ekonomi aja, tapi dalam bidang ekonomi di sini mereka akhirnya membuat yang namanya SAFTA. SAFTA ini adalah South Asian Free Trade Area, artinya perjanjian perdagangan bebas di kawasan Asia Selatan, di mana 8 negara ini sepakat untuk menandatangani yang namanya perjanjian perdagangan bebas. Selanjutnya SARC juga selain memiliki 8 anggota tadi, mereka juga punya 9 negara pengamat. Negara pengamat di sini fungsinya adalah untuk membantu memberi nasihat dan lain sebagainya. Ada 9, yaitu ada Australia, Tiongkok, Uni Eropa, Iran, Jepang, Mauritius, Myanmar, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat. Kita masuk ke organisasi yang kedua. Itu adalah OPEC. OPEC kalau dari namanya ini adalah organisasi yang membahas tentang minyak. OPEC ini didirikan diprakarsai oleh Venezuela, yaitu dia Venezuela kerjasama sama Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan juga Arab Saudi, di mana akhirnya dengan bantuan negara-negara penghasil minyak tersebut tanggal 10 sampai 14 September 1960 di sini negara-negara tersebut mengadakan pertemuan di Baghdad, Irak untuk menentukan harga minyak, mendiskusikan bagaimana cara meningkatkan harga minyak. Nah, pertemuan ini yang membuat adalah Menteri Pertambangan Venezuela, yaitu Juan Pablo Perez Alfonso, dan juga Menteri Pertambangan Arab Saudi, yaitu Abdullah Al-Tariki. Dari pertemuan ini akhirnya negara-negara yang mengikuti pertemuan ini sepakat untuk membentuk organisasi yang disebut dengan OPEC. Negara mana aja yang ikut ke dalam pertemuan ini, yaitu ada Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan juga Venezuela. Jadi pendirinya dari Arab Saudi dan Venezuela, tapi yang menandatangani perjanjian ini adalah dari Irak, Iran, dan juga Kuwait. Kenapa sih OPEC ini bisa terbentuk? Hal ini dikarenakan tadinya yang menentukan harga minyak ini adalah perusahaan minyak multinasional. Perusahaan minyak multinasional ini disebut dengan The Seven Sisters. Jadi ada 7 perusahaan besar di dunia yang menguasai minyak, yaitu pertama perusahaan Shell, yang kedua British Petroleum, yang ketiga Exxon, 4 Chevron, 5 Mobil, 6 Texaco, 7 Gulf Oil. Nah, 7 perusahaan ini menetapkan minyak sesuai sesuka-suka mereka. Akhirnya terjadi yang namanya perbedaan harga. Oleh karena itu, The Seven Sisters diminta untuk bekerja sama dengan OPEC dan menandatangani perjanjian The Tripoli-Tehran Agreement. Dalam perjanjian ini, akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan OPEC secara penuh sebagai penentu harga minyak di pasar internasional. Jadi harga minyak nggak serta-merta dibuat sama perusahaan tersebut, tapi harus minta persetujuan sama OPEC dulu sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menentukan harga minyak di dunia internasional. Tujuan OPEC yang pertama adalah mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan minyak dari negara-negara anggota. Jadi mengkoordinasikan
kebijakan dari setiap negara. Lalu yang kedua, memastikan kestabilan harga minyak di pasar dunia. Lalu yang ketiga, mengatur pendapatan tetap bagi produsen dan pemberi modal. Jadi diatur harganya, nggak boleh setiap negara ngasih harga yang berbeda kepada produsen atau pemberi modal. Lalu selanjutnya, tujuan pada masa kini, tujuan yang hendak dicapai itu strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah koordinasi dan unifikasi kebijakan. Jadi adanya penyatuan kebijakan. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang satu di negara dibedakan dengan kebijakan yang lainnya. Jadi harus sama semuanya. Lalu menetapkan strategi yang tepat, lalu menerapkan cara untuk gimana caranya menerapkan stabilisasi harga minyak di dunia internasional. Lalu yang keempat, menjamin pemasukan bagi tiap produsen minyak. Jadi dijamin nih kalau mau jadi produsen minyak pasti akan ada pemasukannya. Lalu yang kelima, menjamin suplai minyak bagi konsumen. Yang keenam, menjamin kembalinya modal investor. Jadi ini adalah strategi gimana caranya supaya OPEC ini tetap berdiri. Dulu OPEC itu pusatnya ada di Jenewa, Swiss, tapi karena ada perkembangan akhirnya OPEC dipindahkan ke Wina, Austria. Lalu selanjutnya, untuk meningkatkan peran minyak sebagai sumber energi utama dalam mencapai pembangunan ekonomi, maka saat ini negara anggota OPEC terdiri dari 11 negara, yaitu ada Aljazair, Angola, Ekuador, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Venezuela. Tadinya Indonesia pernah tercatat sebagai anggota OPEC tahun 1962, tapi tahun 2008 Indonesia mengundurkan diri. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan kita untuk menjaga ekspor minyak kita. Lalu selanjutnya tahun 2014 kita masuk lagi menjadi anggota OPEC. Namun ketika kita kembali aktif menjadi anggota OPEC, salah satu salah satu tokoh kita yaitu Widiawan Prawira Atmaja itu akhirnya menjadi gubernur OPEC. Nah, selanjutnya pada sidang OPEC ke-168 di Wina, Indonesia keluar. Selanjutnya Indonesia keluar lagi tahun 2016 karena Indonesia tidak mampu untuk menjaga atau memberikan harga yang sesuai dalam melakukan penjualan minyak. Jadi kita pernah kita pernah masuk tahun 1962, tahun 2008 kita keluar, lalu selanjutnya tahun 2014 kita masuk, dan bahkan tokoh kita yaitu Widiaman Prawira Atmaja menjadi gubernur OPEC. Lalu selanjutnya tahun 2016 kembali keluar. Kenapa sih kita bisa keluar masuk kayak gitu? Alasannya yang pertama, kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekspor minyak. Jadi kita ternyata sumber daya alam kita nggak mampu untuk memenuhi. Jadi setiap negara tuh ditarget, negara Indonesia harus berapa barel, ini berapa barel, tapi Indonesia nggak sanggup. Lalu alasan yang kedua, karena kita tidak harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi negara. Jadi makanya kita keluar. Oke. Kita ke organisasi selanjutnya yaitu APEC. Oke, ternyata nggak keluar ininya. Nggak apa-apa ya, Ibu jelaskan saja ya. APEC ini adalah organisasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Oke, di sini saat ini terdiri dari 21 negara, di mana dimulai dibentuk bulan November 1989 di Canberra, Australia. APEC ini dibuat oleh Perdana Menteri dari Australia bernama Bob Hawke, di mana dia ini tujuan utamanya adalah untuk mendorong kemajuan ekonomi. Lalu selanjutnya, yang harus kalian ketahui, yang paling penting dari APEC di sini adalah tanggal 5 November 1994 Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi yang ke-6 APEC, di mana konferensi tingkat tinggi ini dilaksanakan di Bogor dan menghasilkan yang namanya Deklarasi Bogor. Inti dari Deklarasi Bogor ini adalah menciptakan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan serta investasi bebas yang terbuka yang berlaku mulai tahun 2020, dan ini disebut dengan Bogor Goals atau tujuan Bogor. Untuk mencapai hal tersebut, di sini bisa kalian baca ya, di sini ada perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, fasilitas perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan juga teknik. Oke, selanjutnya pada konferensi tingkat tinggi yang ke-14 APEC diselenggarakan di Vladivostok, Rusia, di mana tahun 2012 di sini konferensi tingkat tinggi APEC yang ke-14 ini
Indonesia diminta untuk menjadi ketua APEC menggantikan Rusia. Jadi kalau konferensi tingkat tinggi yang ke-6 kita menjadi tuan rumah, konferensi tingkat tinggi yang ke-14 kita menjadi ketua APEC. Oke, selanjutnya konferensi tingkat tinggi yang ke-15 pada tahun 2013 kita diminta kembali menjadi tuan rumah dan akhirnya kita menyelenggarakannya di Bali dengan tema Resilient Asia Pacific The Global Engine Will Grow. Oke, selanjutnya jadi tahun 94 kita jadi tuan rumah di Bogor, tahun 2012 kita jadi ketua APEC, lalu tahun 2013 kita menjadi tuan rumah kembali di Bali. Oke, selanjutnya APEC saat ini berkantor pusat di Singapura, di mana APEC juga memiliki pengamat, yaitu ada Sekretariat ASEAN, Pacific Economic Cooperation Council atau PECC, dan juga Sekretariat Pacific Island Forum PIF. Jadi ini adalah pengamat-pengamatnya APEC. Ini harus kalian catat ya. Dalam APEC mereka punya yang namanya prinsip kerjasama yang dibangun. Yang pertama, prinsip kerjasamanya adalah konsensus, artinya yang pertama adalah konsensus, artinya semua keputusan APEC harus disepakati dan secara bersama-sama oleh 21 negara anggota. Jadi nggak boleh ada keputusan yang tidak disetujui satu negara tapi tetap dilaksanakan. Jadi setiap keputusan itu harus disetujui oleh semuanya. Yang kedua adalah voluntary and non-binding, artinya setiap kesepakatan APEC itu bersifat sukarela dan tidak mengikat, ya. Jadi setiap kesepakatan APEC itu adalah bersifat sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, concerted unilateralism, artinya adalah setiap keputusan yang dilakukan secara bersama-sama disesuaikan dengan kemampuan ekonomi tiap negara, jadi tanpa syarat resiprositas. Jadi nggak semuanya harus dilakukan, kalau emang negaranya nggak mampu ya nggak apa-apa. Lalu yang keempat, differentiated time frame, artinya setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Jadi kalau setiap negara maju dibebaskan, terserah dia mau melakukannya atau tidak gitu. Jadi tidak adanya pemaksaan. Nah, prinsip-prinsip tersebut mendorong negara APEC melaksanakan komitmen lebih efektif dan fleksibel. Karena apa? Karena tujuan APEC kan untuk membangun negara. Kalau negaranya memang belum sanggup, belum bisa melakukan improvisasi atau melakukan uji coba kebijakan APEC, yang nggak apa-apa. Jadi dipersilahkan untuk menyesuaikan dengan kondisi negaranya tersebut. Oke, masyarakat ekonomi Eropa ini pasti sudah sering dengar ya. Oke, masyarakat ekonomi Eropa ini merupakan kerjasama kawasan negara-negara di Eropa. Ini awalnya bermula ketika Prancis sama Jerman. Jadi awal mulanya adalah Prancis sama Jerman mau memproduksi yang namanya pembuatan baja dan juga batu bara. Nah, dengan adanya tadinya cuma dua negara ini mau kerja sama bikin baja dan batu bara, tapi akhirnya banyak negara Eropa lainnya ingin ikutan. Akhirnya disepakatilah perjanjian penandatanganan European Coal and Steel Community, di mana yang menandatangani ECSC ini adalah ada 6 negara Eropa, yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan juga Italia. Nah, 6 negara ini disebut sebagai the six state. Jadi 6 negara ini adalah 6 negara yang pertama kali membuat yang namanya awal mulanya lahirnya masyarakat ekonomi Eropa. Lalu selanjutnya, the six state ini tahun 1955 mengadakan pertemuan di Italia, di mana hasil pertemuan di Italia ini sepakat untuk mengangkat Menteri Luar Negeri Belgia, yaitu Henry Spaak, sebagai ketua lembaga dalam bidang ekonomi. Nah, Henry Spaak ketika diangkat sebagai ketua bidang ekonomi, dia menyusun rencana untuk membangun yang namanya European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa, dan juga membangun European Atomic Energy Community atau Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Dan kedua rencana tersebut disepakati dalam Perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957. Jadi dengan adanya Perjanjian Roma tersebut dibangunlah masyarakat ekonomi Eropa atas ide dari Henry Spaak. Inti dari tujuan dari ME ini yang pertama adalah meningkatkan kerjasama, yang kedua meningkatkan taraf hidup, yang ketiga menghapus biaya masuk dan pembatasan ekspor impor, yang keempat meningkatkan tarif tinggi dan membatasi barang dari yang bukan anggotanya,
Yang kelima, memberikan bantuan dana kepada negara anggota. Jadi ibu ulangi lagi, yang pertama meningkatkan kerjasama antar anggota, yang kedua meningkatkan taraf hidup antar anggota, yang ketiga menghapus bea masuk dan pembatasan ekspor impor antar anggota, yang keempat meningkatkan tarif tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang yang bukan dari anggota, lalu yang kelima memberikan bantuan dana kepada negara anggota. Oke, untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat ekonomi Eropa membuat yang namanya Common Market atau pasar bersama Eropa. Jadi, Common Market ini atau pasar bersama ini gunanya adalah untuk menerapkan harga yang sama serta memberlakukan kebebasan bergerak bagi buruh, barang, dan modal. Jadi, karena mereka sudah kerjasama, maka buruh di negara Italia itu bisa kerja di bisa kerja di Jerman, atau buruh dari Jerman bisa kerja di Prancis tanpa mereka harus pakai visa buruh dan lain sebagainya karena sudah adanya persamaan tadi. Lalu selanjutnya, MEE punya lembaga di dalam organisasi ini. Yang pertama ada Parlemen Europe, yang kedua ada Sistem Moneter Eropa, yang ketiga adalah pasar tunggal atau single market. Oke, sampai saat ini MEE punya yang namanya 27 negara yang sekarang dikenal dengan nama European Union atau Uni Eropa. Pasti udah sering dengar ya. Dan untuk saat ini Uni Eropa nggak cuma kerjasamanya karena ganti nama nggak lagi masyarakat ekonomi Eropa, maka tujuannya bukan cuma masalah ekonomi, tapi sekarang sudah berubah menjadi politik, sosial, dan budaya. Oke, selanjutnya yang perlu kalian ingat, intinya dari masyarakat ekonomi Eropa yang pertama adalah Perjanjian Roma, di mana Perjanjian Roma ini adalah perjanjian awal mula lahirnya masyarakat ekonomi Eropa. Yang kedua yang harus kalian ingat adalah penggunaan mata uang euro. Jadi di sini masyarakat ekonomi Eropa sepakat untuk menggunakan mata uang euro sebagai mata uang bersama. Selanjutnya di sini masyarakat ekonomi Eropa berganti nama menjadi Uni Eropa dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastricht di Belanda. Jadi jadi mereka bukan cuma masalah ekonomi, tapi semuanya. Tadi sudah dibilang ada sosial, budaya, dan lain sebagainya. Lalu untuk penggunaan mata uang tunggal itu nggak semua negara mau ya, karena 11 negara yang mengganti mata uang mereka itu ada Austria, Belgia, Belanda, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luxembourg, Portugal, dan Spanyol. Sedangkan negara-negara yang tidak mau mengganti yaitu Swedia, Denmark, dan Inggris. Mereka masih pakai uang mereka sendiri. Oke, selanjutnya berkat adanya kejatuhan Blok Timur atau Uni Soviet atau komunis, akhirnya di sini masyarakat ekonomi Eropa ini semakin maju keberadaannya. Bahkan beberapa negara Blok Timur, beberapa negara komunis itu sepakat untuk masuk ke dalam masyarakat ekonomi Eropa atau ke Uni Eropa. Beberapa negara yang komunis masuk ke masyarakat ekonomi Eropa atau Uni Eropa ini adalah Siprus, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovakia, dan juga Slovenia. Oke, selanjutnya tahun 2008 Uni Eropa mengalami yang namanya krisis, di mana akhirnya mereka melakukan bailout. Bailout di sini untuk mengatasi krisis negara. Jadi memberikan bantuan secara bersama-sama kepada negara Yunani, Portugal, Spanyol, Irlandia, dan Siprus. Selanjutnya Uni Eropa pernah memenangkan Nobel Perdamaian. Karena apa? Karena berhasil memajukan perdamaian, demokrasi, dan hak asasi di seluruh dunia yang terlihat dari kerja dari orang-orang Eropa ini di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ini yang paling terkenal yaitu adalah Brexit. Pasti kalian pernah dengar Brexit ya. Brexit adalah British Exit. British Exit ini terjadi tanggal 23 Juni 2016, di mana Inggris secara referendum memutuskan untuk pergi dari Uni Eropa. Jadi mereka udah nanya ke 30 juta warga Inggris, gimana nih Inggris tetap mau masuk Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa. Akhirnya seketika karena sudah rakyat ditanyakan dan hasilnya rakyat menyatakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa. Dan ini disebut dengan British Exit. Kenapa masyarakat Inggris nggak mau gabung ke Uni Eropa lagi? Karena adanya perdagangan bebas kayak tadi, kayak misalnya orang Italia tapi kerjanya di Inggris. Jadi akhirnya masyarakat Inggris merasa kok lebih banyak urbannya, kok lebih banyak imigran di sini, yang membuat akhirnya masyarakat Inggris merasa dia perekonomiannya kacau, atau sistem tata sosialnya lebih kacau karena banyaknya orang luar di negaranya sendiri.
Jadi makanya mereka sepakat untuk keluar dari Uni Eropa yang disebut dengan istilah Brexit atau British Exit. Oke, selanjutnya GATT itu adalah General Agreement on Tariffs and Trade. GATT ini adalah perjanjian umum tentang tarif perdagangan, dibentuk tahun 1947 oleh 23 negara, di mana dibentuknya di Swiss. Saat ini anggota GATT terdiri dari 115 negara. Artinya apa? Artinya hampir satu dunia ini masuk ke dalam anggota GATT. Gunanya adalah untuk menegosiasi perdagangan bebas secara internasional. Jadi kalau ada perdagangan bebas, harganya itu diatur oleh GATT ini. Jadi nggak ada yang namanya harga sendiri, tapi harganya harus mengikuti pasar yang diatur sama GATT ini. Supaya apa? Supaya harganya tuh nggak ada yang rusak, barang tuh nggak ada yang rusak. GATT ini merupakan organisasi yang anggotanya sudah dibilang tadi terdiri dari hampir satu dunia ini. Di sini yang harus kalian ingat, yang pertama adalah prinsip GATT. Yang pertama adalah prinsip most favored nation, atau anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu kelompok atau negara tertentu. Jadi jangan sampai kita jualan minyak ke Brunei harganya beda dengan kita jualan minyak ke Malaysia. Jadi nggak boleh ada harga berbeda karena dia itu negara teman kita, jadi kita kasih harga beda, nggak boleh. Jadi semuanya harus sama. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip national treatment. Jadi produk dari suatu negara yang diimpor oleh negara lain harus diperlakukan sama seperti produk dalam negeri. Jadi jangan sampai kita mengimpor barang tapi produknya itu kita perlakukan berbeda seperti produk yang kita buat sendiri. Misalnya nih, kita mengimpor beras, tapi beras yang kita kirim ke luar negeri itu beda berasnya dengan yang kita produksi sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Lalu selanjutnya prinsip larangan restriksi, di mana adanya batasan jumlah terhadap ekspor impor dalam bentuk apapun. Jadi jangan sampai jumlahnya tuh berlebihan karena akan mengganggu harga di di pasar internasional. Lalu selanjutnya prinsip perlindungan tarif, di mana tindakan proteksi ini harus pakai tarif bea masuk. Jadi harus tetap pakai bea masuk supaya ada batasan barang-barang impornya. Lalu yang kelima prinsip resiprositas. Di sini perlakuan yang diberikan negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya itu diharapkan mitra dagang tersebut muncul kerjasama yang seimbang dan saling menguntungkan. Jadi jangan sampai kita jual minyak ke Brunei tapi Brunei nggak pernah beli sesuatu dari kita gitu. Jadi atau kita nggak pernah beli sesuatu dari Brunei. Jadi harus saling menguntungkan. GATT ini menjadi sumber hukum penting dalam perdagangan internasional karena bukan hanya mengatur kebijakan perdagangan antar negara, tapi juga mengatur perdagangan antar pengusaha. Jadi pengusaha pun di sini diatur pekerjaannya, diatur tingkah lakunya. Saat ini tujuan utama dari GATT saat ini punya goals mereka adalah untuk menciptakan perdagangan bebas, dan ini kalau ini terjadi, perdagangan bebas kita bukan cuma sewilayah Asia Tenggara aja tapi bisa nanti satu dunia. Tapi ini masih rencana. Untuk organisasi ekonomi ini masih ada 5 lagi, kita bahas selanjutnya ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.